kembali lagi nih bersama kakak-kakak di sini. Ada Kak Juwita, ada Kak Syukur, dan Kak Joni. Ya, kita mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya baik sehat, pastinya ya sehat, Kak. sehat, Oh iya, bagaimana sekolahnya? Aman Lancar deh, ya, aman lancar bagus. lah ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, masih ingat nggak yel-yelnya? Apa tuh? Apa tuh? Masih dong Kak. Ayo kita. Oke, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Kita akan angkat pujian kita. Sebelumnya kita harus berdoa dulu ya Betul, Kak. Kak. Kak Joni pimpin dalam doa. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami Tuhan akan memulaikan ibadah kami. Ya Bapa, berkatilah kami. Amin. Amin. Oke. Lagu pertama kita apa ya? Kayaknya hari ini kurasa bahagia kan? Betul. Ya, Oke, sama-sama musik. kita bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya teman-teman. Semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak
ada yang dapat memisahkan kita ya, Betul. adik-adik. Iya. Karena Tuhan telah mengikat kita. Amin. Sekarang kita mau ganti pujian kita lagi nih. Apa nih kakak-kakak? King Kong badannya kecil ya? Bukan, Bukan. dong. King Kong badannya besar. Oh, Wow. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian kita. King Kong badannya besar. Semangat ya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Tuhan kita Maha Kuasa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis ya. Ya. Jangan ada yang ganggu kakak atau adiknya ya. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita siapkan hati kita semuanya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menuntun kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Wow, tadi kakak lihat kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, keren. Sekarang pasti kalian gak sabar. Kak Yosi cerita tentang apa ya? Nah, beberapa menit ke depan kita konsentrasi adik-adik. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik semua yang pintar-pintar ini. Nah, siapa yang di rumahnya banyak binatang ini? Oh ada, saya Kak. Coba sekarang lihat. Di sebelah kiri dan kanan tembok kamu, di atas, ada nggak binatang ini? Coba lihat. Wah, ada Kak. Di bawah meja makan ada Kak. Aduh. Nah, kenapa? Karena kamu tidak rajin membersihkan. Kalau makan nggak sengaja nasinya jatuh satu. Cuma satu Kak. Iya cuma satu. Tapi semut bisa mencari. Dan setelah diambil dia masukin ke dalam sarang. Gitu ya. Nah makanya mulai sekarang kamu mesti rajin tuh membersihkan rumah. Gitu ya. Kalau makan berantakan segera dibersihkan. Begitu ya. Karena semut itu sangat rajin sekali adik-adik. Dia akan terus mencari makanan selama musim panas. Karena selama musim hujan, mereka tidak bisa keluar. Gimana mereka keluar? Dia nggak bisa berenang. Kalau ikan bisa berenang, kalau semut nggak bisa berenang adik-adik. Nah, oleh karena itu, dia hanya punya waktu di musim panas. Dia tidak ada kata menyerah. Nggak ada kata mager, Kak. Mager. Aduh, nggak ada dia. Dia selalu rajin. Jadi saatnya nanti, begitu musim hujan datang, dia sudah punya banyak makanan. Karena di musim panas dia mengumpulkan terus. Nggak diomelin mama papanya gitu ya. Hei kamu jangan males, disabet pakai lidi gitu. Enggak, semut nggak pernah disabet sama papa mamanya. Dia udah sadar adik-adik gitu ya, bahwa dia harus rajin. By the way, setelah kemarin kita liburan kan ada rasa, aduh Kak 2 minggu di rumah gabut gitu ya. Rasanya sekarang nih udah mulai sekolah lagi, aduh kayaknya masih ada rasa males. Ingat, kita harus rajin, gitu ya. Kita harus semangat. Nggak perlu kayak semut tadi, nggak perlu disabet pakai lidi, tak, gitu nggak perlu. Dia tetap rajin adik-adik. Nah, kalau adik-adik kakak percaya, nggak perlu disuruh belajar, udah belajar. Karena sadar. Kalau kita nggak belajar, nanti kita DOL. Apa? L. Ya itulah sebut sendiri. Kak, tapi aku anaknya bodoh loh Kak. Kata temen aku kurang pinter gitu Kak. Adik-adik semua, sebenarnya kita itu tidak ada yang bodoh adik-adik. Cuma teman kamu itu tahu lebih dulu hal-hal tertentu. Karena dia mungkin
rajin membaca. Kalau zaman now, aduh kakak ceritanya rajin baca kayak zaman purbakala kak. Kalau zaman now mungkin dia rajin searching gitu ya, di googling gitu ya. Ini apa sih ini artinya gitu. Bahkan yang lebih keren lagi mungkin sekarang lagi rajin bikin konten gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kamu update, kamu ngerti. Malesin banget nggak sih kalau kita punya temen ya ditanya, gimana nih? Lu hari ini udah pernah bikin konten YouTube belum? Hah? Konten YouTube? Gimana bikinnya? Ya, malesin banget gak sih? Males lah. Ditanya konten YouTube nggak ngerti. Ditanya ini nggak ngerti. Males gak sih? Males. Tapi kalau kamu punya temen, upload di TikTok misalnya ya. Lagunya misalnya Angel Baby gitu ya. Wah kan seru kan? Nyambung kita ngobrol gitu ya. Nah, terus temen kamu ditanya, lu udah googling belum sih? Ini artinya apa sih? Oh udah tahu gue, gitu kan enak kan? Kalau punya teman serba tahu, update gitu kan seru kan? Nah makanya kamu jangan males-males gitu ya. Kayak semut tadi, rajin dia. Selama dia bisa mengumpulkan banyak pengetahuan, kalau semut mengumpulkan banyak makanan tentunya. Kalau sekarang kamu banyak pengetahuan yang kamu terima, itu kamu selangkah lebih pinter atau one step ahead. Keren loh Kak Yosi ya. Gaya gitu ya. Oke, nah itu dari semut. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun itu udah keren adik-adik. Siapa yang umurnya 12 tahun? Pas. Berarti kurang lebih kelas 6. Oh ada. Oke, nah bayangin adik-adik. Tuhan Yesus udah berargumentasi. Misalnya dia nggak ngerti. Penciptaan hari pertama, Allah menciptakan apa? Kalau sekarang kan kita bisa googling dong. Nah mungkin zaman dulu belum ada googling. Atau kalau ada Alkitab mungkin bahasanya belum dimengerti. Nah saat-saat tertentu Tuhan Yesus itu berargumentasi dengan, kalau zaman sekarang katakanlah pendeta gitu ya. Tuhan Yesus tuh bertanya jawab, bayangin umur 12 tahun. Kamu berani nggak sekarang bertanya jawab dengan Pak Pendeta gitu? Nggak usah jauh-jauh deh, sama kakak guru sekolah minggu deh, nanya, berani nggak? Ya kak, boro-boro kak, mendingan kita bikin konten aja yuk kak, kita tiktokan kak, gitu baru seru. Kalau Tuhan Yesus 12 tahun, karena dulu belum ada tiktokan gitu ya, jadi Tuhan Yesus belajar firman Tuhan. Dia smart. Yang tadi kakak bilang, dia selangkah lebih ngerti dari teman-teman yang lain. Bahkan dengan orang yang usianya jauh di atas dia. Karena dia rajin. Nggak perlu disuruh belajar, nggak perlu disuruh melakukan sesuatu gitu ya. Dia rajin. Nah itu belajar dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah oleh karena itu, mau kita lagi weekend gitu ya, mau kita lagi holiday, kita tetap harus belajar. Belajar bisa banyak hal. Belum tentu belajar pelajaran sekolah. Kalau kamu waktu di sekolah, jangan males. Kalau guru nerangin, jangan pikirannya ada di puncak gitu ya, atau pikirannya ada di TikTok. Aduh, gue belum buka TikTok nih hari ini. Ada konten apa ya? Ya, paling kontennya SCBD gitu ya. Jangan begitu. Kalau guru nerangin, perhatiin bener-bener. Sampai kita ngerti. Jadi waktunya kita ulangan, kita ngerti. Kalau masih nggak ngerti juga pulang, buka-buka belajar di rumah sendiri. Gitu ya. Kalian beruntung kalau punya orang tua yang agak galak. Agak tegas. Kalian beruntung. Jangan malah marah-marah. Kalau orang tua kalian masih bawel, masih bagus. Bayangkan kalau orang tua adik-adik nggak peduli sama kalian. Gimana? Wah, itu jauh lebih stres adik-adik. Kasar ngomongnya gini. Lu pulang sekolah mau ngerti pelajaran, terserah lu. Lu ulangan mau dapet jelek, terserah lu. Bingung nggak? Bingung. Tapi kalau orang tuanya pulang, tadi belajar apa? Yuk kita sini, kita lihat yuk. Nah itu masih beruntung adik-adik. Ulangan kapan? Masih diingetin, masih beruntung.
Tapi lebih baik lagi kita punya kesadaran. Sebelum orang tua kita nanya, kita sudah belajar. Itu lebih baik lagi adik-adik. Ya, jadi kakak berharap males dibuang. Kalau dari kecil kamu udah males nih, sampai gede ntar, wah udah deh, disuruh kerja ini, males disuruh ini, males udah, nggak bisa apa-apa nanti kalian. Nah, kakak berharap kalian harus, yang tadi kakak bilang, one step ahead. Kamu harus lebih tahu satu langkah dari teman kamu yang lain. Gitu ya. Supaya kamu bisa dikatakan menjadi anak yang pintar. Sekali lagi ya, bukan anak yang bodoh. Tapi kamu lebih tahu hal-hal yang baru dari awal, dari teman kamu yang lain. Begitu ya, oke? Termasuk juga kita dalam hal berdoa. Harus lebih rajin dari teman-teman yang lain. Baca Alkitab harus lebih rajin dari teman-teman yang lain. Ke gereja harus lebih rajin dari teman-teman yang lain. Gitu ya. Pokoknya intinya kamu harus lebih rajin dari teman-teman yang lain. Oke, adik-adik? Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita. Gitu ya. Kakak juga belajar menjadi kakak yang rajin. Gitu ya. Kalau kalian kan belajar menjadi adik-adik yang rajin. Kalau kakak menjadi kakak yang rajin. Jadi kita berlomba. Kalian menjadi yang rajin, kakak menjadi yang rajin. Supaya one day kita sama-sama ketemu menjadi sama-sama orang yang rajin. Setuju? Oke? Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar cerita firman-Mu, di mana kami tidak boleh bermalas-malasan, kami harus rajin, kami harus semangat semenjak kecil ini ya Tuhan. Ajar kami melakukan itu dengan baik. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Juga berkati semua kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley di Ayat Hafalan. Ayat Hafalan kali ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-8. Dibuka dulu ya adik-adik di Roma 8 ayat yang ke-8 yang berbunyi, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Diulangi lagi adik-adik. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dihafal ya adik-adik. Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa mendengarkan Jump Kids di hari ini. Berkati kami semua agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you adik-adik.